Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani Natasha dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai efek rumah kaca. 1. Efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Efek rumah kaca adalah proses alami atmosfer menghangatkan planet atau bisa juga memakai arti lainnya. Yaitu, efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentuk efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Penyebab terjadinya efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi, terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca. Sebagian besar energi dari sinar matahari yang menyinari bumi adalah radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Jika cahaya tampak mengenai permukaan bumi, akan berubah menjadi energi panas dan akan menghangatkan bumi. Sinar matahari ke bumi yang datang akan mengalami hal berikut. Yang pertama, 25% dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan dan partikel di atmosfer. 2. 25% diserap oleh awan. 3. 45% diserap oleh permukaan bumi. 4. 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Kalian bisa melihat efek rumah kaca yang terjadi di atmosfer pada bagian kanan ya. Keuntungan dan kerugian efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menguntungkan bagi makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. Apabila tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu di permukaan bumi dapat mencapai minus 18 derajat Celcius, yang tidak mendukung kehidupan sebagian besar dari makhluk hidup. Akan tetapi, jika efek rumah kaca yang berlebihan juga berbahaya bagi kehidupan di bumi. Jika berlebihan, peningkatan suhu di permukaan bumi akan berpengaruh pada iklim, sehingga kehidupan makhluk hidup terganggu. Peningkatan efek rumah kaca ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. 2. Meningkatnya gas rumah kaca. Atmosfer mengandung banyak gas seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dinitrogen oksida atau N2O, uap air, CFC, HFC, dan sulfur heksafluorida atau SF6. Gas-gas tersebut memiliki sifat memerangkap panas, sehingga panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke angkasa. Dikarenakan bersifat kaca, gas-gas tersebut dinamakan gas rumah kaca. Gas karbon dioksida atau CO2 yang paling berperan menyebabkan pemanasan global. Penyebab kenaikan konsentrasi CO2. Kenaikan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Contoh dari penyebab kenaikan konsentrasi CO2 antara lain 1. Pembakaran bahan bakar batu bara. 2. Pembakaran minyak bumi. 3. Pembakaran gas alam. Contoh dari pembakaran bahan bakar batu bara misalnya untuk pembangkit listrik. 2. Contoh pembakaran minyak bumi misalnya untuk berkendaraan bermotor. 3. Contoh pembakaran gas alam misalnya untuk keperluan memasak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dari penjelasan singkat saya tadi, kalian dapat memahami mengenai efek rumah kaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.